bisa masuk dalam atau bisa ditetapkan sebagai kabupaten layak anak. Yang terhormat Bapak Asisten Tata Pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Tasik. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pengendalian Penelitian dan Pengendalian Penelitian Daerah. Yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana. Hadirin Bapak-bapak para kepala dinas atau yang mewakili serta para undangan yang berbahagia. Sebagaimana yang kami telah sampaikan di awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah untuk percepat upaya-upaya dari daerah kita ini untuk bisa dikategorikan sebagai kabupaten layak anak. Sejak digulirkannya agenda nasional ini, Selayar belum pernah masuk passing grade untuk penilaian kabupaten layak anak. Ada beberapa indikator yang masih jauh dari harapan untuk bisa dikategorikan sebagai kabupaten kota layak anak. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita mencoba untuk itu, dan sebelum kita jauh lebih dalam membahas ini, maka mari kita membuka pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Asisten Tata Pemerintahan sebagai yang mewakili Bupati untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bablit Bangga, yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas PP3 P2KD, yang saya hormati moderator, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Maafkan kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita dengan tidak henti-hentinya menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya diwala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan Pak Sekda dalam hal ini Pak Asisten 2. Selanjutnya tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sepatah atau dua kata terkait pertemuan kita ini, singkatlah kami menyampaikan mohon maaf Pak Asisten Tua karena tiba-tiba berangkat untuk menghadiri acara yang tak kalah tentunya dengan acara kita hari ini, sehingga bukan memerintah tetapi meminta karena kami di asisten itu saat ini membantu untuk membawakan tentunya materi atau membuka acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya terkait kabupaten kota yang kategori sebagai kota layak anak, memang berbagai indikator dan
mungkin akan dimasukkan sebagai 5 klaster ini nanti. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, insya Allah Kabupaten Kepulauan Selayar bisa juga dimasukkan kategori. Tetapi agak sulit rasanya memang kalau memang semua klaster itu dari 1 sampai 5 kita penuhi. Tetapi dalam misalnya di kelas 1 klaster atau 2 klaster yang memang yang betul-betul terpenuhi, insya Allah Kabupaten Kepulauan Selayar bisa juga masuk. Karena di provinsi tinggal bagaimana kita beraplikasi. Karena kenapa? Biasanya juga kita sudah lakukan, tetapi karena tidak bagus, tidak terpola, tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga kadang-kadang juga di P3A, P2KB itu malah dalam hal mengumpulkan data saja. Sehingga hal-hal seperti ini barangkali, ya kalau misalnya kita bersepakat nanti dalam betul-betul kita mau masuk dinilai atau mau kita jadikan Selayar ini sebagai bekal anak, ya saya mohon dengan sangat mungkin ya bagaimana kita melaksanakan koordinasi dengan baik, ya betul-betul kita sokong dan beri bantuan dukung betul ini data-data yang kita inginkan. Karena saya yakin di dinas kita sudah melakukan semua itu. Bahkan misalnya di tempat-tempat pelayanan itu, pelayanan KTP, pelayanan apa saja, ya ada namanya tempat-tempat laktasi itu, penyusu ya anak itu memang harus disiapkan itu. Kemudian di CP anak yang yang sering ngelem itu terpadu sosial, PP, dinas pemberdayaan perempuan, terpadu dalam hal memberikan pembinaan atau pemahaman dan lain-lain sesuai dengan tugas polisi yang diemban. Kemudian Kementerian Agama, bagaimana setelah ada undang-undang pernikahan, apakah sudah dilanjuti dengan peraturan bupati atau perda tersebut? Bersama perda. Nah, itu siapakah yang harus membuat? Apakah debat atau misalnya dinas terkait, ataukah dia saja memberikan masukan debat, kemudian ketiga yang bikin Facebooknya. Tapi nantilah di forum ini, jadi saya sangat mengharapkan sekali lagi pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari kita semua terkait misalnya materi-materi yang akan diberikan oleh Pak Kepala Bangda. Kemudian mungkin ada penyampaian juga dari yang mewakili dinas di P3A, P2KB. Ya, memang sebelumnya saya dari situ, tapi belum sampai ini kita bahas yang namanya Kabupaten Kota Layakana. Jadi saya tidak bisa bercerita panjang. Tetapi sekali lagi pada kesempatan ini, ya marilah kita bergandengan tangan untuk kita sama-sama melihat persoalan ini dan Selayar bisa masuk sebagai Kabupaten Kota Layakana. Saya kira hanya itu antara kata saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangan kita semua di tempat ini, dan akhirnya marilah kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita membuka acara ini dengan resmi. Mohon maaf atas kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Seda, telah diwakili oleh Pak Asden 1 yang mewakili Kepala Dinas kami. Saya tidak tahu kepanjangan yang Bapak Ibu para kepala OPD dan dari instansi vertikal dan juga dari LSM media, kehormati semua dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan limpahan rahmat yang diberikan sehingga kita berkenan hadir di acara ini. Semoga dengan kehadiran kita ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pengembangan Kabupaten Layakana. Dan tak lupa pula kita menjadikan salawat dan tasbih atas mimpi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang Anda hormati, bahwa kebijakan terkait dengan Kabupaten Layakana ini, terus terang saya baru
kemarin dulu. Dan Bapak ini ketua di sini. Saya buat. Saya sampai di mana sudah evaluasinya, bilang tinggal slide dengan pindah yang belum masuk. Kenapa begitu? Jadi ini kan harus kerja keras. Pesannya disampaikan tadi seperti Pak Aceh dengan Pak Asisten, sudah banyak program kegiatan kita laksanakan, tapi kan terpilah-pilah, terpisah, masing-masing menjalankan sendiri, dan bukan dikatakan dalam rangka mendukung untuk kebijakan Kabupaten Layanan ini. Bahwa sebenarnya program-program dan kegiatan yang dilaksanakan saling terkait dan sebenarnya saling mendukung. Kalau kita dalami seperti dikatakan Layanan, banyak sekali kegiatan untuk di setiap OPD yang telah kita laksanakan. Tapi dengan kebijakan dan program yang lain, tidak yang lain namanya. Seperti stunting itu sudah lama ada. Kebijakan untuk pendidikan usia 12 tahun sudah lama. Tapi itu masuk semua. Ya paling tidak saat ini kita berupaya masuk, memahami dulu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan, apa yang kita akan laksanakan, dalam artian siapa mau laksanakan apa dan bagaimana kita saling berkoordinasi untuk terwujudnya katakan Kabupaten Layanan. Itu yang paling utama. Ya sebenarnya disampaikan tadi bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Saya katakan bahwa yang 2 tahun SMP sudah bisa lanjut, di SMA masih bisa lanjut. Ada 7 janda mendaftar. Yang baru 2 tahun tamu SMP. Nah, berarti kalau begitu tidak dipegang dengan Pak Asisten. Yang dikatakan ini pencegahan perkawinan anak. Apa upaya kita dan bagaimana yang dinilai? Berarti kalau ada yang kawin di bawah 19 ya, kenapa tambah tinggi? Berarti kalau ada data buah di buah masih di bawah 18, kurang nilai kita itu. Istilahnya ada upaya kita ya dengan itu ya. Kemudian juga terkait dengan ini ada kan 5 indikator di sini untuk lingkungan keluarga dan ada 5 indikator tadi pencegahan penyelamatan, 2 penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua, penguatan kapasitas lembaga konsultasi. Siapa yang ini? Atau bisa kita lakukan begini seperti Dr. Wim itu konsultasi perkawinan ya? Ada yang tadi maksudnya ada yang di sana yang baru mau nikah, harusnya baru dapat mau nikah, konsultasi di sana. Bagaimana cara dapat anak dan bagaimana mengasuh anak? Kan kita perlu inovasi. Tidak cuma begitu kalau hanya ustaz yang 30 menit misalnya itu. Ya cukup. Mana lagi safety-nya yang dipikirkan pengantin pasti bukan di situ saat itu. Jadi harusnya radar yang memang diaktifkan. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi. Ini kalau di kalian sudah ada swasta biasanya yang jalankan. Kalau ada yang begini, barangkali bisa membuat perusahaan begini, usaha begini. Yang ada ormas sebenarnya, atau ada yang begini. Ini apa namanya? Lembaga konsultasi atau lembaga penasihatan perkawinan dan tata cara pengasuhan anak. Masuknya belum bisa kalau gitu. Terima kasih.
Pertama kami meminta maaf dari kepala dinas karena tidak bisa hadir pada pertemuan Sumatera gugus tugas KLA pada hari karena beliau dalam keadaan sakit. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dalam rangka mensukseskan evaluasi KLA, evaluasi penilaian Kabupaten Daya Tanah tingkat nasional, di mana Kabupaten Kepulauan Selayar belum masuk passing grade, di mana passing grade nilai 500 dengan nilai total 1000. Tapi Selayar belum masuk sejak penilaian KLA tahun 2017 secara online, tetapi penilaian KLA secara manual pada tahun 2011 sampai tahun 2016 masih penilaian manual. Nanti 2017 baru dilakukan penilaian secara online. Sedangkan kami masuk di dinas DP3 video kami tahun 2017, dan kami belum bisa berbuat apa-apa. Kami belum mengerti apa itu KLA. Nanti pada tahun 2018 baru kami terbuka setelah ada pelatihan untuk pelatihan evaluasi KLA di Jakarta. Kemudian kami pulang dari Jakarta dari seksi kami dari bidang PBA terjun langsung ke instansi terkait setelah kami melihat pertanyaan-pertanyaan, baru kami langsung, tetapi hasilnya belum masuk di passing grade. 2019 angka untuk Kabupaten Selayar baru 436, karena setelah penilaian mandiri mencapai angka 600 penilaian mandiri, kemudian secara nasional langsung turun setelah dievaluasi satu tingkat nasional tinggal 436 nilai. Jadi kita kedua terendah dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu tahun 2020 ini penilaian KLA akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020. Kemudian pengambilan paspor tanggal 18 Maret di Jakarta, karena kita harus kami kumpulkan semua, baik dari media cetak, karena kalau tim misalnya kita masuk di penilaian, masuk passing grade, masuk penilaian, maka tim usaha akan dulu misalnya ada media cetak tentang informasi layak anak, media cetaknya mana, kemudian media luar-luarnya mana. Jadi media luar-luarnya misalnya di pasang awal ada sudut ruangan, media informasi tentang layak anak, kemudian media sini mana. Lanjut. Ini juga diperlukan Pak pembentukan APSAI di Kabupaten Kota, tetapi pembentukan APSAI itu harus dilakukan oleh pusat untuk pelatihannya. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia harus ada setiap kabupaten. Baru 3 kabupaten yang ada itu Kabupaten Makassar, Jawa Timur, dan Sulawesi. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Asosiasinya apa Pak? Hasil pedang kebebasan di sini kekurangan kita persentase anak yang diregistrasi. Tahun 2017 kami belum mendapatkan angkanya, angkanya nol di sini. Untuk 2018 73,10%. Untuk 2017 ini Pak. Kemudian yang mendapatkan akte kelahiran ini 2017 ini Pak, 2017 tidak ada kemudian ini Pak, persen anak yang mendapatkan kartu identitas anak kita belum ada. Selayar 2018. Presentasi anak yang diregistrasi masa
jumlah fasilitas informasi layanan anak selayar Pak baru ada 2 di sini tertulis itu. Kebetulan saya juga berada di sini informasi layanan anak kenapa bisa 2? Ada satu ketika masih informasi layanan anak. Fasilitas informasi layanan anak. Mobil keliling, kemudian terlalu banyak sampai ke desa saya. Informasi dari jumlah anak yang mengakses fasilitas ILA Kabupaten informasi dari anak. Nah itu paling rendah kita Pak. Itu nah, pustaka kelilingnya kita ambil Pak, itu tahun 2017 kita dikasih data daripada perpustakaan itu 30, kemudian naik pada tahun 2018 itu 90 anak. Itu yang kita dapat. Kalau kita masih begitu jumlah peluru anak tahun 2009 kalau kita di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah peluru anak ini 2000 dari 88 desa dengan kelurahan itu kita baru kecamatan kita aktif Pak, itu 3 kecamatan, kemudian desa itu ada 15. Karena itu kita menentukan ada bukan kita ya pas bisa lanjut yang perlu takut katanya ya ini Pak terkait dengan musliman anak. Nanti ini yang dilibatkan. Tapi seperti di kabupaten lain ada Pak, mereka melakukan musrembang anak, tetapi mereka anak-anak SD yang melakukan musrembang perhatikan ini tidak apalagi tidak ada juga karena tidak ada suara anak di situ, hanya sekedar melaksanakan musrembang, tapi tidak ada hasil karena belum tidak kepada anak-anak tidak mendapat dari anak. Lanjut. Partisipasi anak dalam pembangunan musrembang. Ada yang belum melaksanakan dengan Toraja Selayar, Toraja Utara dan Pinang. Terus klaster 2 lingkup keluarga dan pengasuhan alternatif. Presentasi perkawinan anak. Selayar tidak ada. Presentasi Pak ini perkawinan anak kami minta maaf dari Kementerian Agama karena kami sudah bersurat, kami membawa itu sesuai dengan format penilaian evaluasi KLA, kami ke sana, kemudian beberapa kali staf kami untuk meminta data, tapi hasilnya ini jadi kami tidak bisa memasukkan. Kami mohon maaf karena tidak ada data dari Kementerian Agama. Terus pengamatan puspaka dan sejenisnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini puspaka berpusat keluarga itu di instansi kami Pak, dari kami mulai bentuk untuk tahun ini jadi puspaka. Pembelajaran keluarga. Kemudian sejenisnya ada beberapa juga Pak, hanya seperti kami tidak sempat untuk masuk itu. Lanjut. Ini fokus pada tapi 2019 sekarang kita insyaallah ada sebuah puspaka. Iya 2020. Iya. Ruang bermain anak jumlahnya yang ditanyakan
kesalahan penginputan kami setelah kami mendapat baru-baru pelatihan di bawah, kami tanyakan kemana hanya selayan nol karena kita tidak kita hanya mengupload, kita tidak membuat datanya, kita tidak membuat bahwasanya taman pustaka terletak di mana, kemudian taman pelangi, kemudian taman di atas juga di dekatnya kantor pos, ada banyak Pak, tapi ya di situ lagi itu aku selengkap di situ. Iya. Untuk PAUD persentase itu yang kami pikirkan, maka kami hanya mencatat sekitar karena sudah ada peningkatan dari 2018 ke 2019 dari 8 menjadi 21, maka itulah yang kami akan upload dan itu pun kami sudah kirim ke Kementerian PPA. Klaster 5 perlindungan khusus anak. Kabupaten di sini Pak, proses diversi Kabupaten Selayar untuk tahun 2017 kita mau 2018 karena kita tidak punya data, karena kita juga minta data dari dinas sosial, kemudian dari kepolisian untuk data tindak kekerasan terhadap anak, apakah pelecehan seksual, apakah tindak kekerasan sampai pada saat penguploadan kami belum mendapatkan data. Ada data dari kami, tetapi ada kendala juga sehingga jadinya seperti ini. Jumlah korban nafsa juga kami belum mendapatkan datanya. Jadi kami barangkali minta masukannya, kira-kira pernah ada nafsa dari mana, kita semua dari senternya dari mana kita ambil untuk data nafsa ini. Adakah mungkin ada dari dinas sosial atau dari Kestra, dari mana sebagai badan narkotika? Itu Pak barangkali. Iya, dari kalau Kelana dan Kelana nanti kami bicarakan tersendiri karena ini Kelana itu kecamatan Layakana dengan desa Layakana. Dan yang ini kita yang Kelana dan Kelana. Desa kecamatan Layakana dan desa Layakana. Hanya itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Di sini barangkali kita kekurangan kami. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan, Pak, Bapak Ibu ada sekitar 430 pertanyaan. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu bertanya-tanya, instansi saya masuk di mana, apa yang harus kami lakukan? Karena masih banyak barangkali dari instansi terkait, kita mulai dulu ini Pak, kita ambil dulu dari PPS dari 2018. Ini yang dimaksud Pak, Bapak Bu, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu Dinas Pemuda Olahraga pelaksanaan hari-hari besar, biasanya hari Ormas, kegiatan apa yang dilakukan, kemudian dokumentasinya diberikan kepada kami upload masuk, dan dalam rangka Sumpah Pemuda tentu ada kegiatan-kegiatan di situ. Kemudian anggarannya berapa, karena itu harus diupload dengan anggaran dengan kegiatannya. Misalnya saya pelaksanaan paskibraka tingkat kabupaten dan provinsi, karena ada seleksinya, berarti ada kegiatan di situ, ada fotonya, ada anggaran, itu yang kita upload semua. Karena untuk mendapatkan nilai 1 itu susah Pak. Dinas Kepariwisataan, penyelenggaraan Festival Tagak Borerate. Di situ anggarannya berapa, kegiatan apa dilaksanakan, kemudian apakah ada perda tentang kepariwisataan, kemudian di dalam pembentukan perda itu apakah di pasal berapa itu anak-anak. Kemudian pelatihan dan sertifikasi
nanti yang baru turunkan kami kira-kira bisa yang mana itu yang ya selanjutnya barangkali nanti kalau kita yang hasil kemudian pertanyaan-pertanyaannya karena tahun 2018 kita sudah kirim semua registrasi di mana yang terlibat kami kirim, tetapi di media tidak ada dokumen, tidak ada dokumen. Nah, ini yang kami perlukan dokumen karena kita jadi harus mencapai nilai 1. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan dan mohon dukungannya kita sama-sama Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kabupaten lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten layak anak. Memang kita harus akui bahwa ini kita harus bekerja ekstra karena di tanggal 21 Maret 2020 adalah untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penilaian apakah Selayar itu bisa masuk sebagai kategori yang kabupaten yang layak anak. Inovasi pertama yang saya sarankan adalah seperti yang disampaikan Kepala Bapeda tadi adalah terkait adanya ruang di OPD seperti di rumah sakit untuk anak. Jadi misalnya seperti ibu-ibu yang pegawai biasanya jam 2 sudah menjemput anak, nanti tidak pulang ke rumah, anaknya bisa dititipkan untuk bermain di satu ruangan yang ada di OPD-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait inovasi untuk forum anak. Biasanya kita bentuk itu di OPD adalah hanya arisan ibu dan wanita saja. Bagaimana kalau jangan hanya ibunya yang arisan, anaknya juga bisa arisan. Selain membina keakraban, karena kan yang ibu butuhkan adalah satu bukti nyata bahwa memang terbentuk ini forum. Jadi kalau misalnya, tapi saya belum punya anak ya bagaimana? Tapi insya Allah dengan inovasi itu mudah-mudahan rezekinya. Nah, jadi arisan itu bisa dibentuk ibunya arisan, bawa anaknya dibentuk dibuatkan ruangan tersendiri untuk bertemu. Itu saya rasa bisa difoto Bu dan dijadikan inovasi tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kartu identitas anak, itu datanya bisa diambil di Dukcapil. Seingat saya Pak Kadis pernah mengatakan bahwa sekarang beliau lagi giat-giatnya membuat KIA. Kemudian terkait bagaimana dengan musrembang anak, itu mungkin bisa melibatkan Dinas dengan OSIS, sehingga kan itu yang dibutuhkan adalah dokumen dan memang bukti nyata bahwa kita adalah kabupaten yang layak anak. Jadi dengan adanya OSIS membentuk forum itu adalah bukti bahwa mereka juga melakukan musrembang anak. Karena tadi seingat saya bahwa untuk anak adalah dari umur 13 sampai 18 untuk musrembang. Itu saja saran saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya mau katakan di sini kriteria rumah sakit ramah anak. Karena saya lihat di Kabupaten hanya ada puskesmas ramah anak. Kami di rumah sakit itu ada ruang anak. Hanya kami tidak tahu persis bagaimana kriterianya. Yang kami buat pada saat itu hanya agar anak-anak tidak berhubungan langsung ke belakang pelayanan. Jadi mohon kalau bisa dari perlindungan anak jalan-jalan ke rumah sakit melihat kembali apa-apa yang perlu kami benahi. Kami rumah sakit siap mendukung untuk Kabupaten Layak Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tadi bahwa terkait mengenai kegiatan publikasi mengenai kegiatan Kabupaten Layak Anak ini sejauh mana keterlibatan karena kalau saya lihat di data tadi jumlahnya itu sangat sedikit Pak untuk publikasinya. Nah mungkin saya sarankan di sini bagaimana kita melibatkan semua desa untuk membantu mempublikasikan ini, tentunya melalui Dinas Puskesmas dengan posyandu di desa ya, sehingga mungkin jumlahnya bisa bertambah karena
ya, sehingga mungkin Selasa ini seperti apa nanti formatnya, nanti kita coba akan sampaikan pemerintah desa untuk bisa membantu mensosialisasikan hal ini ya, karena mungkin desa juga belum sampai sekarang juga belum mengetahui seperti apa ini yang dibuat oleh anak dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua terkait mengenai apakah di Prias ini adalah muslimah anak, apakah keterlibatan atau anak itu yang melakukan muslimah, karena perasaan 2 tahun yang lalu itu sudah kita dilakukan keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan muslimah. Jadi apakah anak yang muslimah ataukah hanya keterlibatan pada saat artinya ibu menyampaikan apa yang anak-anak butuhkan. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Bapelitbang Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, saya dari Kementerian Agama. Berdasarkan PP nomor 16 yang terbaru itu usia perkawinan 19 tahun, Pak. Jadi kalau belum mencukupi usia 19 tahun berarti harus dapat dispensasi. Oleh karena itu salah satu sumber data yang ibu bisa dapatkan itu melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan wewenang pemerintah dalam memberikan dispensasi anak yang di bawah umur 19 tahun untuk bisa menikah. Nah, itu. Jadi Pak Ibu juga bisa ke Pengadilan Agama tentang data yang usia di bawah dari kemarin kan 18 ya. Ini naik lagi 19 tahun. Nah itu. Ini saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bapda, Kepala Pemberdayaan Perempuan, Ibu Kabid, Bapak-bapak, ibu sekalian, para pimpinan OPD, dan para undangan sekalian yang sama-sama saya hormati. Saya langsung saja, Pak. Kemarin memang kami sudah terlibat Pak dalam pengumpulan data ini. Saya mohon maaf juga karena ada sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Dan kesulitan kami sebenarnya Pak, ada hal-hal yang tidak dapat kami berikan secara luas. Ya, itu pertama untuk diversi. Ya, dokumen. Terkait dokumen, ada beberapa dokumen yang bisa kami berikan dan ada yang tidak, khususnya terkait masalah anak berhadapan hukum. Ini saya tidak dapat penjelasan kemarin apakah harus kami lengkapi BNBA-nya, karena kami tidak bisa munculkan selain alias. Ini sudah ketentuan hukum Pak, ya. Dan kami tidak bisa vulgarkan itu, mohon maaf. Kami bukan situ, cuma yang bisa kami berikan adalah tipikal jenis kejahatan baik korban maupun pelaku dalam klaster anak. Itu saja, itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini juga agak rumit, masalah anggaran, dokumen anggaran. Ya, ada memang terkadang di kami khusus operasional itu tidak disebutkan secara spesifik bahwa ini anggarannya seperti ini. Ya, kami lebih pada istilahnya untuk operasional saja Bu, ya, seperti bentuk SPPD dan lain-lain. Tidak menjelaskan secara spesifik Pak. Jadi memang kami di lapangan terkadang yang menyesuaikan diri. Ya seperti bunglon Pak, di mana dia ada dia menyesuaikan diri di situ demi kepentingan masyarakat Pak, begitu. Jadi kadang seharusnya dipakai untuk ini, kami bagaimana menyiasatinya supaya bisa terpenuhi operasional kami demi menemani masyarakat, khususnya dalam hal penindakan seperti untuk konseling. Ya, dari beberapa kasus yang kami hadapi itu memang kami ada upaya ekstra yang harus kami lakukan karena proses hukum itu harus seperti itu. Misalnya untuk seharusnya selesai 2 hari tapi karena prosesnya agak rumit bisa bisa sampai 1 minggu Pak sebelum masuk kelas diversi. Saya kira itu Bu, saya selaku ketua LK3 saya mewakili teman-teman karena saya memang lihat dokumennya kemarin itu banyak-banyak menyinggung kerjasama LK3 dengan B2T P2A. Jadi tidak ada niat untuk menghalangi Bu kemarin ya. Memang berat sulitnya di situ Bu. Pertama itu tadi BNBA, terus anggarannya kami tidak tahu gimana menyiasati, bagaimana memberikan penjelasan seperti itu. Sementara di yang mohon maaf di unsur pimpinan kami juga ya
terbatas terkait hal itu. Mungkin nanti ke depan ini sudah karena ini sudah yang kesekian kalinya bisa lebih baik lagi Bu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Rutan Klaster Layar. Kebetulan kami ikut di klaster 6 kalau nggak salah yang 5 yang perlindungan khusus. Pada prinsipnya kami mungkin akan ikut support pada pelaksanaan untuk mewujudkan Selayar Kota Layak Anak. Di Rutan sendiri kami sudah berkomitmen sama teman-teman untuk minimal kita mengadakan tempat untuk yang kunjungan kita pisahkan, misalnya untuk tempat area bermain dengan anak, sama kita juga ada area untuk pemisahan penempatan warga binaan kami. Jadi kita pisahkan antara BPP yang dewasa ataupun BPP yang anak-anak. Meskipun di tengah keterbatasan minimal kita pisahkan, jangan sampai kita baurkan dulu. Untuk data, barangkali kalau Ibu berkenan mau minta data, kami welcome 25 jam, silahkan kalau memang berkenan. Saya mau izin memperkenalkan diri. Kebetulan saya dari Rutan Karutanjang Baru. Kebetulan yang lama sudah mulai melaksanakan tugas akhir bulan Januari kemarin. Terima kasih ya Pak. Perkenalkan, saya sendiri staf dari bidang perlindungan perempuan dan anak. Kebetulan saya yang selama ini selalu mendampingi forum anak. Jadi berbicara tentang forum anak, sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ini sudah ada yang namanya forum anak kabupaten. Cuman mungkin Pak, Bu, keberadaannya tidak terlalu kita ketahui ya, benar ya? Nah, kita di sini kan berbicara tentang Kabupaten Layak Anak. Bagaimana menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar ini tidak hanya nyaman atmosfernya bagi orang-orang dewasa, tetapi juga memberi kenyamanan bagi mereka yang usianya anak-anak. Nah, jadi saya di sini hanya ingin membantu menyuarakan ada baiknya musrembang anak memang dilaksanakan untuk kita bisa mengetahui bagaimana suara anak itu sendiri. Dan di dalam rangka penilaian Kabupaten Layak Anak ini sendiri, Pak, Bu, musrembang anak ini tidak hanya diadakan atau tidak, tetapi apakah suara anak dipertimbangkan atau tidak, apakah suara anak pertimbangannya digunakan dalam rencana pembangunan daerah Selayar ini secara berkelanjutan atau tidak. Dan kalau itu yang pribadi dari saya, karena pengalaman mendampingi forum anak selama ini kegiatan-kegiatannya, mohon maaf Pak, Bu, harus jujur saya sampaikan pihak pemerintah masih belum optimal mendampingi mereka. Nah, seperti itu yang saya rasakan, bagaimana menghayati mereka. Mungkin untuk lebih jelasnya di sini telah hadir forum anak, mungkin kita bisa dengar beberapa saran atau aspirasi atau suara dari mereka, supaya kita di sini tidak hanya misalnya bercerita tentang bagaimana penghayatan kita sebagai orang dewasa, tetapi kita dengarkan juga dari sisi mereka itu seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fadli Haryandi, Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya cuma ingin langsung menyampaikan bahwa kami di forum anak ini sendiri sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak atau pemerintah setempat, karena selama dalam pelaksanaan dalam kepengurusan kami ini yang sangat kurang adalah bantuan dari para pemerintah daerah. Nah, di sini kami dipandang bahwa sesuatu yang asing di Selayar ini sendiri. Dan pastinya dan tentunya sebagian dari yang hadir di tempat ini baru hari ini mengenal bahwa ada yang namanya forum anak ini sendiri. Nah, dalam komponen kunci yang di setiap indikator data itu dijelaskan bahwa ada keterlibatan forum anak. Nah, di sini kami sangat berharap bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan, bukan cuma dalam musrembang saja. Nah, sebenarnya kami di forum anak ini memiliki beberapa program kerja. Namun, ya di situ lagi kita lemahnya, tidak ada dukungan dari pemerintah. Karena kami ini dianggap asing. Kalau semisal kami datang ke instansi,
pertanyaan yang paling pertama terdengar itu adalah apa? Apa itu forum anak? Itu yang paling pertama. Nah, contohnya bahwa di sini ada yang namanya informasi layak anak. Boleh dicek di Instagram Forum Anak Selayar bahwa kami itu sudah melaksanakan yang namanya informasi layak anak melalui media sosial. Yang kedua, bahwa dalam klaster 4 itu dijelaskan bahwa ada yang namanya pemanfaatan waktu luang. Kami membuat program kerja berupa lomba tradisional. Karena memang dalam hal ini kami menekankan bahwa permainan-permainan tradisional ini bisa dikembangkan. Namun apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatannya? Kami mengalami yang namanya kekurangan dana atau kurangnya bantuan. Kami terus terang di sini, Pak. Jadi kedepannya kami sangat berharap bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya kami bisa dibantu, dan kami dalam dalam mencapai yang namanya Kabupaten Layak Anak ini, kami sangat bersedia siap 100% untuk mendukung Kabupaten Selayar untuk mencapai KLA di tahun 2020 ini. Jadi kedepannya kami harapkan cuma sekali lagi dukungan dari pemerintah. Cuma itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira urusan ini adalah urusan wajib kabupaten. Jadi bukan cuma urusan wajib bagi pemberdayaan perempuan, saya kira ya, karena satu yang sebenarnya untuk forum anak. Jadi waktu itu kepengurusan Wanda kalau tidak salah ya. Sebenarnya Pak Bupati sudah tahu fantasi itu ada di Selayar ya. Jadi waktu itu Pak Bupati malah memberikan sumbangan untuk kegiatan pelaksanaan forum anak waktu itu. Jadi dilakukan di SMP 1 kalau tidak salah tahun 2016 kalau tidak salah. Tapi waktu itu memang difasilitasi oleh Ibu Emma dari provinsi. Kebetulan beliau memang fokusnya ke situ. Jadi beliau datang untuk memverifikasi KLA ini sebenarnya. Jadi dari provinsi, sebelum KLA diverifikasi dari tingkat nasional, dari provinsi sudah datang sebelumnya ke sini. Jadi KLA, kalau berbicara KLA itu sejak tahun 2013 itu sudah ada, bahkan gugus tugasnya juga ada, RAD-nya juga ada. Jadi waktu itu masih Kabid Sosial Budaya masih Pak Arsad, ya. Masih Pak Arsad. Jadi itu sudah terbentuk. Cuma waktu itu pengisiannya itu secara mandiri saja, jadi belum online. Ya. Jadi untuk terkait forum anak, sebenarnya isiannya juga kan nanti programnya itu apa, harus sekretariatnya ada, kemudian kegiatan-kegiatannya dan semua itu butuh pembuktian. Jadi cuma bukan sekedar untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di situ, tetapi harus ada dukungan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya pernah melakukan misalnya rapat di forum anak ataupun di misalnya rapat gugus tugas, harus ada dokumentasi, ada notulen rapatnya, harus ada daftar hadirnya, semua itu harus dibuktikan. Jadi tidak cuma sekedar diisi gitu. Jadi sejak 2009 tahun ini sudah dimulai, cuma kita tidak pernah masuk. Dan insya Allah kalau kita punya komitmen yang kuat untuk bisa menjadikan Kabupaten Selayar ini menjadi Kabupaten Layak Anak, saya kira dibutuhkan kepedulian kita semua. Ya, jadi tidak cuma sekedar kita hari ini berkumpul, tetapi besok di tanggal pas injury time-nya untuk pengisian, karena kan ini ada ditutup nanti untuk aplikasi ini. Jadi mulai sekarang kalau bisa saya sarankan untuk pengisian ini harus kita duduk bersama gitu, sehingga kita sudah mengisi, misalkan diisi, kita isi ya atau tidak, itu bisa dibuktikan. Kalau kita bisa isi ya, siap nggak dokumennya gitu. Jadi instansi terkait langsung ditanyakan. Tapi ketika ini aplikasi diisi hanya oleh pemberdayaan perempuan, saya kira akan kesulitan. Ya, jadi ini kita harus duduk bersama seperti ini, mengisi aplikasi. Karena saya ingat kita mengisi waktu itu Ibu Ros APE ya, sampai jam kita itu sampai begadang, akhirnya berhasil mendapatkan APE. Ya, anugerah Prahita Ika Peraya. Jadi
itu adalah penilaian tertinggi di program pemberdayaan pemberdayaan gender. Ya kita bisa dapat. Nah, kenapa KLA kita tidak bisa dapat? Padahal sebenarnya semua instansi sudah melakukan, cuma dokumentasinya yang kadang-kadang sebenarnya kayak pemberdayaan perempuan semua sudah mengirim format pertanyaan itu ke OPD, ya, tapi mungkin OPD yang bersangkutan karena tidak ada kepeduliannya tidak mengisi gitu. Jadi pada sampai akhir waktu yang ditentukan akhirnya ditutup, tidak ada dokumen yang diberikan. Saya kira setelah ini kita perlu duduk bersama kembali untuk langsung mengisi aplikasi ini dan memberikan dokumen yang dibutuhkan, sehingga ketika passing grade yang kita dapat panitia kita dapat dulu KLA tingkat pertama lah. Tidak usah kita berhayal untuk mendapat dulu bagian, ya, pertama saja dulu. Jadi passing grade kita 500 ya pertama. Jadi paling tidak kalau kemarin kan kita sudah bisa mencapai 400 lebih, kurang berapa lagi 500 ya. Nah, saya kira kalau kita duduk bersama itu mungkin bisa mencapai 500 ke atas. Iya. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kita lanjutkan saja yang mau bertanya, silakan. Ya, banyak masukan dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan ya. Jadi patut dipahami, ini tugas pokoknya Ibu ya. Ya, jadi maksudnya istilahnya tantangan yang kita hadapi menjadi lembaga koordinasi itu begitu. Itu ininya. Saya saja di Bapeda itu tugas pokok kami saja. Tapi semua kepala dan saya seberdayakan tuntas pekerjaan dulu di kepala bidang baru lapor. Itu tugas pokok saya di Bapeda. Maksudnya paham ini ya. Bagaimana kalau tugas pokoknya lalu luar? Maksud saya bukan berarti saya tidak mau mengkoordinasikan, tapi tuntaskan semua hal-hal yang kalau bisa dikatakan persuratan ya katain ke sana. Maksudnya maksudnya jauh bola ya. Kalau dikatakan misalnya ini kan rata-rata dikatakan tidak ada dana, tidak bisa. Kalau yang itu penting harus ada dananya. Kami Bapeda kan ditahu semua Bapak dan Ibu. Di awal tahun dana itu kan dibagi, ya. Dibagi. Jadi katakan Bapeda tidak memberikan biaya. Tidak ada biaya khusus itu kami keluarkan lagi setelah dibagi dana itu. Tetapi kalau memang di OPD yang bersangkutan dikatakan ini penting kegiatan, dia datang melapor kepada saya. Dikatakan ini penting sekali, kalau tidak ada ini tidak akan jadi urusan. Saya sarankan kepada dinasnya, bikin transfer kepada Pak Bupati. Nah, begitu. Baru Pak Bupati mengatakan ini. Penambahan dana bukan dari Bapeda, tapi dari keuangan. Ya. Jadi jangan sampai. Hanya kalau dikatakan saya misalnya profil anak, sebenarnya kami saja di Bapeda, misalnya mendukung program pendataan kemiskinannya dinas sosial. Ini tiap hari itu orang tua saya ikut kerja. Yang ada yang saya lakukan di situ SPPD saja. Dalam artian SPPD-nya sebenarnya untuk kepala dinasnya, tapi sebagian saya pakai untuk mendukung itu. Sampai juga dengan profil. Mau bikin apa? Sehingga harus ada uang. Kalau dikatakan data kurang, kan pasti hanya mencari data, berarti kan SPPD saja. Itu data lagi honorar sekarang. Kalau dikatakan ada rapat-rapat, kan ada rapat-rapatnya kepala dinas. Kan begitu. Itu dimaksud disesaki saja, Pak. Ya. Dia jangan sampai katakan selalu kuat. Memang tuan tapi juga bukan segalanya, toh. Ini disiasati. Ya, ini juga saya dan Pak Kadis tidak hadir, tidak langsung. Jangan sampai setelah ini nanti betul bilang itu ada, maksudnya Bapeda yang akan menggerakkan, jangan. Kami rata-rata yang begini dilapori saja. Ada begini Pak, ya silakan ke sana. Kayak anu saja, ya bisa saja. Kami tahu, bukan kami yang melakukan cara hukumnya untuk fungsi kami, tapi untuk menyatakan program memang perlu kami tahu, kami koordinasikan. Bukan untuk fungsi kami. Jadi ini tugas dinas.
mudah-mudahan ke depan ini bisa jalan. Maksudnya yakinkan semua dinas supaya dia mendukung kita, ya, mendukung kita. Ya bagaimana lah. Jadi harus ada langkah saya yang bukan saya khususnya harus bukan seandainya saya tahu bukan saya dari saya jangan lupa. Iya, kebijakan tidak penting. Ini maksudnya masuk ke masukan ini bagus semua kayaknya sangat terasa kayaknya mendukung ya. Tapi kalau kamu mendukung begini kita kembali ke ruang kita masing-masing. Tentu apa sibuk dengan pekerjaan kita, tugas pokok kita. Nanti datang lagi kita mengungsi, memakai mengganggu ini. Tentu kalau saya pimpinan, saya akan perintahkan bawah saya. Bantu fasilitasi. Jadi kita berkunjung. Maksud saya kalau pelajar sekarang saya kasih tahu, kalau begitu pakai kasuan ini, kasuan jalan. Kalau habis kasuan jalannya nanti ya bisa berubah masuk ke perempuan. Kita saya menentukan. Kami juga lumayan, hampir tiap hari warga sudah datang. Mana lagi, mana LKPD, LPPD, mana itu penyusunan LKPD, usulan semua. Hampir tiap hari itu warga sudah datang. Saya itu kalau ini yang saya urus ada tugas pendidikan tidak jalan-jalan ini saja. Sama juga misalnya Kabupaten Sehat, saya kan jalan sendiri saja. Kami juga ada ketua dewan pembina, tapi jalan juga. Ya, termasuk sekarang ini, termasuk juga banyak sekali yang kami ketua di situ. Ada lagi cagar biosfir, tapi yang pelaksana langsung di lapangan itu kepala Badan Taman Nasional, itu yang pelaksana langsungnya. Ya kayak biasanya nanti mau rapat begini, mau rapat tiba.